YouTube menggunakan begitu banyak metrik untuk memutuskan video mana yang akan direkomendasikan. Dan rasio klik tayang adalah salah satu statistik yang sangat penting. Jadi, bagaimana kamu meningkatkan rasio klik tayang? Yaps, salah satu jawabannya adalah dengan thumbnail. Rasio klik tayang adalah sebuah data yang menunjukkan persentase dari tayangan, yang kemudian dirangkum menjadi data valid menjadi penayangan. Informasi ini menunjukkan seberapa sering orang menonton video setelah melihat thumbnail dan judul video tersebut. Misalnya, jika konten kamu mendapatkan 1000 tayangan dan mendapatkan 100 penayangan, maka persentase rasio klik tayangnya adalah 10%. Beberapa praktisi YouTube mengungkapkan bahwa rasio klik tayang yang dianggap baik adalah yang berada di kisaran 5 hingga 10%. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menganalisis berapa nilai RKT dari setiap konten yang kita buat. Karena statistik ini bisa dimanfaatkan untuk mengukur dan mengetahui seberapa menariknya thumbnail dan judul video yang kita buat. Begitu pentingnya fungsi sebuah thumbnail. YouTuber sekaliber MrBeast pun tidak asal-asalan membuat thumbnail untuk setiap videonya. YouTuber terkenal ini bahkan pernah mengatakan tidak akan mengupload sebuah konten ke YouTube jika tidak yakin apakah thumbnail yang ia buat benar-benar bisa diandalkan untuk mendulang klik. Karena sebagus apapun konten yang kamu buat, tak ada gunanya jika tak ada yang menontonnya. Dan disinilah peran utama sebuah thumbnail sebagai gerbang awal untuk mendapatkan pengunjung. Lantas, bagaimana membuat thumbnail yang menarik dan mengundang banyak klik? Beberapa tips berikut ini mungkin akan sangat membantumu. Manusia tertarik dengan wajah. Sebuah studi telah menunjukkan bahwa jika sebuah gambar memuat orang di dalamnya, disitulah mata akan tertuju pertama kali. Jadi, jika memungkinkan ada baiknya thumbnail kamu memiliki gambar wajah dalam desainnya. Sebuah studi terhadap 740 thumbnail menemukan bahwa 72% berisi wajah manusia. Studi ini juga menemukan bahwa wajah emosional mendapatkan banyak klik. Itulah mengapa tidak heran jika ada begitu banyak YouTuber besar sengaja menggunakan gambar emosional wajah di thumbnail mereka. Ada beberapa tipikal wajah emosional yang mereka gunakan, seperti ekspresi gembira, terinspirasi, percaya diri, penasaran, marah, sedih, terkejut, dan takut. Jadi, kamu bisa mulai mempertimbangkan menambahkan wajah emosional seperti ini di dalam thumbnail kamu. Meskipun gambar wajah di thumbnail bisa sangat berperan untuk meningkatkan rasio klik tayang, tapi sayangnya tidak semua niche atau topik dari channel bisa menggunakan strategi ini. Jadi, inilah beberapa tips lainnya yang mungkin bisa kamu coba. Dengan menggunakan kontras, kamu bisa menonjolkan bagian tertentu dari sebuah thumbnail. Penggunaan kontras pada sebuah gambar memungkinkan penonton bisa dengan cepat mencerna maksud dari sebuah konten atau video. Mengatur tingkat kecerahan dan warna adalah cara paling mudah untuk melakukannya. Mata secara alami tertarik pada bagian gambar yang paling cerah atau yang paling redup. Kamu bisa menambahkan kontras antara foreground dan background agar mata penonton tertarik pada thumbnail kamu. Untuk mengetahui pasangan warna kontras dengan mudah, kamu bisa mengecek color wheel di situs Canva. Linknya akan kami sertakan di kolom deskripsi. Dengan fitur color wheel ini, kita bisa mencari pasangan warna kontras dengan mudah. Kamu tinggal drag sana sini saja. Misalnya kita pilih warna merah, maka pasangan warnanya adalah warna biru muda. Contoh lain, untuk warna biru, maka pasangannya adalah warna kuning. Trik penggunaan kontras ini sering digunakan oleh channel-channel besar seperti Kerajinan 5 Menit untuk menarik perhatian penonton dan mendapatkan jutaan view. Cara lain menggunakan kontras pada thumbnail yakni dengan memberikan outline pada subjek utama dari thumbnail kamu. Kamu pada dasarnya bisa menekankan bagian terpenting dari sebuah gambar dengan membuatnya lebih besar. Tetapi jika kamu berpikir untuk memasukkan sebuah teks, pastikan teks tersebut cukup besar dan mudah dibaca. Perlu dicatat bahwa saat ini sebagian besar orang menggunakan smartphone mereka untuk menonton video di YouTube. Jadi hindari menggunakan jenis font yang sulit dibaca atau menggunakan ukuran font yang terlalu kecil. Selain memperhatikan jenis font dan ukurannya, usahakan menggunakan teks yang pendek saja. Teks pada sebuah thumbnail tidak perlu sama dengan titel atau judul videonya.
Tetapi gunakan teks yang pendek dan menarik yang bisa memancing rasa penasaran. Hal lain yang perlu kamu perhatikan saat menggunakan teks pada thumbnail adalah sisi penempatan. Hindari menempatkan teks pada pojok kanan bawah, karena YouTube menggunakan area ini untuk menampilkan keterangan durasi pada sebuah video. Jadi hindari menempatkan teks di sekitar bagian ini, agar teks yang kamu gunakan bisa terbaca secara utuh. Untuk membantu penonton dengan cepat memahami maksud dari thumbnail, kamu bisa gunakan trik yang disebut pattern F dan Z. Pattern F dan Z ini pada dasarnya berkaitan dengan pola membaca. Di kebanyakan negara, orang-orang pada umumnya membaca dari kiri ke kanan, sehingga mereka cenderung pula terbiasa memindai gambar membentuk pattern F dan Z. Gunakan trik ini untuk memutuskan di mana kamu akan menempatkan elemen penting dari thumbnail kamu, karena itu akan sangat mempengaruhi mata penonton. Salah satu trik sederhana lainnya adalah dengan menggunakan beberapa elemen visual lainnya, seperti panah, tanda centang, simbol atau bahkan garis, yang akan membuat thumbnail kamu dengan cepat menarik perhatian mata penonton. Saat selesai membuat thumbnail, ada baiknya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu, untuk memastikan apakah tampilannya sudah bagus untuk semua device. Caranya, buka thumbsup.tv, kemudian upload thumbnail kamu dan masukkan titel videonya. Di sini, kamu bisa melihat seperti apa tampilan dari thumbnail kamu saat ditampilkan di halaman berbeda-beda di YouTube dan juga di HP. Dengan melakukan pengecekan seperti ini, kamu bisa membuat penilaian singkat. Apakah thumbnail kamu sudah benar-benar menarik dan tidak ada gambar atau teks yang terpotong? Saran terakhir dari kami adalah teruslah berlatih agar kemampuan kalian dalam mendesain sebuah thumbnail terus terasah. Karena, apalah gunanya paham banyak teori tapi malas mempraktekannya. Terima kasih, semoga informasi tentang cara membuat thumbnail YouTube yang mampu menarik perhatian penonton ini bermanfaat untuk kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.